Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis kita ini selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir bab napa nggih? Bismillah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatil faqri. Utawi iki iku nerangaken ing dalem keutamaane fakir. Jadi orang fakir itu ternyata punya keutamaan. Okay. Apa sih definisinya fakir itu? Qala Al-Ghazali al-fikru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih. Fakir itu ibarah, sebuah ungkapan an faqdi ma, dari kehilangan sesuatu. Huwa muhtajun ilaih. Dia kehilangan sesuatu sedangkan dia itu butuh kepada sesuatu itu. Nah, itu namanya fakir. Artinya piyambake niku mbetahaken perkawis ingkang dibetahaken namun mboten wonten. Nah niku jenenge fakir. Butuh. Contoh piyambake butuh arta. Namun sing janjane arta niku wonten, gadah. Namun sing dikersakaken niku kirang. Nah niku jenenge napa? Fakir. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Adapun kalau kehilangan sesuatu la hajata ilaihi, dia enggak punya sesuatu itu. La hajata ilaih. Namun dia enggak butuh. Dia enggak butuh. Okay. Misalkan piyambake niku napa mboten gadah kendaraan. Enggak punya kendaraan roda papat saumpamane. Tapi piyambake mboten butuh. Wong aku iso mlaku. Wah, aku sik duwe sepeda, aku duwe sepeda motor, dia enggak butuh. Maka itu namanya bukan fakir. Jadi yang namanya fakir itu yang butuh tadi. Tapi enggak ada kesempatan untuk mendapatkannya itu. Nah, makanya itu disebut fakir. Wa in kana al-muhtaju ilahi maujudan, dan apabila yang orang yang membutuhkan sesuatu itu maujudan, makduron, itu ada yang dibutuhkan, makduron alaih, dan dia mampu untuk mendapatkannya itu, lam yakun al-muhtaj faqiran, maka dia juga tidak dinamakan fakir. Artinya Imam Ghazali, saumpamanya dia enggak punya HP, saumpamanya Samsung Note 20 Ultra, saumpamanya, nggih. Napa? Sing buri niku napa? Note 20 Ultra napa? Kabul. Tak kira merek. Kabul toh. Amin amin ya. Saumpamanya nggih. Nah, dia punyanya HP itu Oppo. Alah harganya paling ya 1 juta. Saumpamanya. Lah yang Note itu harganya saumpamanya 10 juta umpamanya. Dia punya 1 juta.
Saumpamanya dia berkeinginan untuk mendapatkan nut ini, dia mampu. Maujud dan makdurun alaih, ada dan mampu untuk mendapatkannya itu. Namun dia nggak punya, punyanya dia upu. Maka itu bukan dikatakan fakir. Oke. Maka itu bukan dikatakan fakir. Jadi yang namanya fakir itu adalah ibaratun an fakti ma huwa muhtajun ilaih. Ungkapan tentang kehilangan sesuatu yang dia membutuhkannya. Itu namanya apa? Fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fakru, kefakiran, azyanu alal mu'min minal izaril hasani ala hadil farasi. Kefakiran, fakir di sini katanya Imam Nawawi Al-Bantani, alladzi la yu'ti ila ikhtiyaji ilan nas, adalah orang yang dia la yu'ti, dia tidak bisa mendatangkan ila ikhtiyaji ilan nas, untuk butuh kepada orang lain. Jadi yang namanya fakir itu dia nggak butuh kepada orang lain, nggak butuh dia. Nah, fakir yang seperti ini atau sifat, kalau ini diartikan sifatnya, ini kan kalau dijelaskan oleh Imam Nawawi ini wataknya, seseorang yang nggak butuh kepada orang lain, nggak butuh bantuan, padahal dia butuh untuk mendapatkan bantuan itu. Kayak ada wali yang ada dua wali yang makomnya beda. Yang satu makom kasbi, yang satunya makom makom astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Yang enggak bekerja itu apa namanya? Makom apa itu? Jadi tidak bekerja sama sekali. Astagfirullah. Saya selalu. Ya, nanti insya Allah ingat. Jadi ada dua wali, makomnya berbeda. Yang satu makom kerja, yang satunya makomnya enggak kerja. Rizkinya itu tidak dengan sebab. Kalau yang makom kasbi itu dia mendapatkan rezeki itu dengan sebab. Lah yang makom kasbi ini ngomong kepada yang makom nggak bekerja tadi. Ngomongnya begini, harakatun al harakatu barokatun. Saoba-obai. Nah, maksudnya saoba-obai nerangi usaha, apapun usaha pasti barokah. Nah, kemudian ada mangga jatuh di depannya. Blek. Ini yang makom makom yang tidak bekerja ini diam saja, dia diam, nggak bergerak sama sekali. Dan yang makom kasbi ini mangga yang jatuh itu diambil, plek. Nah, okay. Diambil itu. Nah, ini contohnya katanya dia gitu. Saobabai barokah. Nah ini contohnya. Loh, saya dapat mangga. Nah, kemudian dikupas. Mangganya itu dikupas sama dia. Ini wali yang makom nggak kerja ini diam saja. Diam. Asumtul hikmah kan. Diam itu pasti ada hikmah. Diam saja. Terus si wali yang makom kasbi tadi yang mendapatkan mangga kemudian dikupas tadi punya rasa ibah, masa gecah masa tak pangani jenan ya tak weke, ayo nah ini makmen, ya di maam lah iki lho makomku, ora bablas ora ngopo-ngopo bahkan iki dikoncei, kan tinggal nyaplok tok ya, baru sadar ya. Jadi kira-kira tinggi mana makamnya? Ya. Nah itu namanya apa? Fakru. Saya nggak butuh kamu. Nah, ini. Saya nggak butuh manusia. Kalau memang itu rezeki saya, nah ini buktinya ini rezeki saya. Allah datangkan kamu kepada saya dan saya tinggal memakannya saja.
Loh, kan aku sama merah mesake rata wae ya. Nah, nggak bisa begitu. Karena memang semuanya itu eh, apa kullu syai'in biyadillah kan, segala sesuatu itu sudah di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu bergerak hatimu punya rasa iba terus memberi saya ini yaitu karena digerakkan Allah. Itu bukan kamu yang mempunyai rasa iba, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatimu untuk aku. Nah, ngoten niku. Nah, fakir yang seperti inilah asyanu alal mukmin. Kefakirannya seperti ini lebih indah alal mukmin atas orang mukmin minal izaril hasani daripada bulu-bulu yang baik ala khaddil farasi atas pipi kanannya kuda. Pipi kanannya apa? Pipi kanannya kuda. Maksudnya kuda itu kalau pakai kacamata kuda itu kan dikasih bulu-bulu ya, biar kelihatan cantik itu maksudnya. Artinya ini kendaraan. Orang itu kan senang dengan kendaraan kan. Zuyina linas hubus syahawat minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah kan ngaten. Manusia itu kan senang wanita, senang anak-anak, kemudian senang kendaraan, ya. Kendaraan yang mewah-mewah, kemudian kendaraan mewah itu pada saat itu kan kuda balap, kuda perang, kuda pacuan itu kan mahal-mahal. Sampai sekarang kan atasnya kuda aja MM-an. Itu kalau yang buat pacuan. Nah, kuda yang mahal itu lebih indah lagi dan lebih cantik lagi kalau dia dikasih apa? Nah, itu tadi hiasan-hiasan itu. Hiasan bulu-bulu itu. Nah, itu diibaratkan keindahan kuda yang semahal itu lebih mahal orang fakir yang dia nggak butuh manusia. Yes. Jadi sifat yang seperti ini lebih apa? Lebih indah daripada kuda yang semahal itu. Rawahu Tabrani an Syaddad bin Aus wal Baihaqi an Sa'dad bin Mas'ud. Namun beliau mengatakan bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al faqru syainun. Yang namanya fakir itu ya syainun adalah aib, wa qubhun dan celah, jelek. Umumnya manusia itu gak kepingin fakir. Dungoni mawon ya ghaniyu ya hamid. Nggih, aghnina bi halalika an haramika. Allahumma inna nas'alukal afwa. Allahumma inna nas'alukal afwa wa tuqa wal afqa. Allahumma inna nas'alukat tuqa wal huda wal ghina dan kaya. Ya Allah, saya minta Engkau berikan saya petunjuk yaitu ketakwaan, kemudian hina dan hanya cukup kepada Engkau ya Allah. Wong kita aja wirid itu tujuannya ya untuk kaya. Ya toh, ben laris ya. Kita tahajud aja ya tujuannya untuk kaya. Gitu. Yang untuk Allah kapan terusan? Yang mana terusan untuk Allah? Nah, itu umumnya manusia begitu. Al-faqru syainun, makanya fakir ini kata Nabi Muhammad SAW, syainun indan nas, adalah aib, celah. Bagi siapa? Bagi manusia, celah. Namun bagi Allah wa zainun indallahi yaumil qiyamah. Bagi Allah fakir yang seperti di atas tadi itu adalah zainun, hiasan. Jadi orang-orang fakir ini nanti menjadi hiasan di hari kiamat. Jadi orang fakir itu hiasannya di hari kiamat. Gitu, indah-indah itu. Kalau di dunia orang fakir ini sampah bagi mereka yang merasa kaya. Ini orang fakir ngotor-ngotori apa? Ngotor-ngotori dunia ini. Nyepet ke moto. Padahal mereka itu disebut mampu, disebut kaya karena ada orang fakir. Kalau tidak ada orang fakir apa disebut kaya? Orang itu disebut juragan, disebut bos karena ada orang fakir. Coba kalau tidak ada. Kan tidak disebut bos ya, tidak disebut apa? Juragan. Nah, maka jangan apa? Jangan meremehkan orang fakir. Karena orang fakir itu zainun indallah yaumal qiyamah. Itu adalah hiasan di sisi Allah di hari kiamat.
Gara-gara dunia ini enggak kiamat-kiamat kan karena ada orang fakir. Gitu. Ini bukti bahwasanya dunia itu hiasannya adalah orang fakir. Iya. Nggih mboten. Nggih. Jadi cintailah orang fakir, nggih, cintailah orang fakir. Kenapa orang fakir ini hiasan di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah? Li salamati sahibihi fid darain. Karena orang fakir itu keselamatan baginya di darain, di dunia dan di akhirat tadi. Nggih, di akhirat. Dalam suatu hadis itu diceritakan akhirul anbiya dukhulal jannata Sulaiman bin Dawud alaihi salam limakani mulki. Paling akhir-akhirnya nabi yang masuk surga itu kelak Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai raja dan karena kekayaannya. Hisabnya paling lama dan paling banyak sekali. Wong dadi raja. Nggih wonten. Lek wong fakir hisabe kan sing arep dihisab napa? Bondone sithik zakat ya ora tahu. Kan fakir, enggak ada yang dizakati. Wa akhiru ashabi duhulal jannata Abdurrahman ibni Auf li ajlihinahu. Kata Rabi, dan ashabku, sahabatku yang paling akhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kekayaannya. Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya, bahkan sampai minta sama Allah itu doa. Abdurrahman itu berdoa sama Allah dimiskinkan, malah tambah kaya. Nggih. Kurma bosok mawon niku ndak ada orang itu yang bisa jual kurma bosok. Abdurrahman itu jual kurma yang bosok, itu kurma bosok itu sudah afkiran. Ya, makanan unta lah itu lah, sudah dibuang lah itu. Itu dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, jadi mahalnya luar biasa. Nah, lek jarene wong Jawa angger iki tangan-tangan dhuwit iki. Nggih. Watu dadi dhuwit. Gitu. Nun sewu kotoran dipegang dia pun juga jadi uang. Ono makelan dodolan tanah gak payu-payu. Barang dicekel wong iki. Ya Allah, nggih wonten niki jenenge tangan-tangan napa niku? Tangan-tangan dhuwit lah. Itu Abdurrahman bin Auf niku nggih ngoten niku. Jadi Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah satu sahabat yang dulu miskin, kemudian diajari doa sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Mau tidak kamu tak ajarkan doa? Setelah kamu baca doa ini, maka kamu tidak akan pernah miskin selamanya. Ngoten niku. Lah yang Rasulullah kan sudah bilang, kamu tidak akan pernah miskin selamanya lah. Ya wis, paten, segel niku nggih. Disegel. Doa itu yang biasa kita baca itu loh. Doanya yang biasa kita baca waktu wirdul latif itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Kamu tidak akan terlilit hutang dan tidak akan dikejar-kejar oleh rentenir. Nah, itu doanya itu. Nah, itu di wirdul latif sudah ada toh dibaca setelah salat subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa budul fuqara'i min akhlaqil fara'ina. Mencintai orang-orang fakir itu termasuk di antara akhlaknya para anbiya. Jadi sifatnya atau akhlaknya Nabi itu mencintai orang-orang miskin. Membencinya, orang yang benci dengan orang-orang fakir itu ya itu akhlaki Fir'aun. Fir'aun itu kan kalau lihat orang fakir itu wah jijik, gilani, ini sampah ya. Kan begitu nggih. Itu Fir'aun. Padahal tadi dikatakan bahwasanya orang-orang fakir itu hiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya ono wong kafir gak kiamat-kiamat. Kan ada 4 orang. Allah itu tidak akan menyegerakan kiamat. 4 orang. 1,
anak kecil, gitu. Yang kedua, orang-orang fakir, orang-orang miskin, enggak akan kiamat. Oke, anak kecil, anak bayi, kemudian wali-wali Allah, dan kemudian selama ada orang yang menyebut nama Allah, enggak akan kiamat. Oke, lah ini termasuk 4 ini tadi ada fakirnya, orang-orang fakir. Nah, orang fakir niku hiasan dunya. Hiasan niki ilang pun. Tapi bagi orang-orang kaya, melihat orang fakir dengan jijik, kotor, ini sampah masyarakat. Oke. Ini orang-orang tidak berguna, tidak manfaat seumpamanya. Nah, itu orang itu tidak tahu diri. Dia dari mana bisa menjadi kaya itu. Dia nggak tahu diri itu namanya. Makanya itu dinisbatkan kepada akhlaknya Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu itu mempunyai kunci, dan kuncinya surga adalah mencintai orang-orang miskin dan mencintai orang-orang fakir. Nah, jenengan kan pun gak ada kunci. Kunci ini surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu. Dan itu kan surga sing di kan ra ngerti nggih. Ya surga yang kuncine pas karo la ilaha illallah. Lah ada kunci juga, kuncinya surga. Napa? Kotoran. Nah, kuncinya surga itu juga panjenengan mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Kenapa? Lisobrihim. Dengan catatan lo ya, orang-orang miskin dan orang-orang fakir ini tadi lisobrihim. Mencintai mereka, mencintai karena kesabaran mereka. Oke, bukan mencintai fakirnya, tapi mencintai mereka yang miskin, fakir dan miskin sabar. Masih walaupun miskin, walaupun fakir, masya Allah, sholat 5 waktu berjamaah nggak pernah ditinggalkan, ngaji masih tetap saja. Ya Allah, dia ini butuh untuk dibelas kasih orang, tapi dia masih bisa memberi, bersedekah. Kan luar biasa ini, hebat ini. Padahal dia orang yang layak untuk mendapatkan belas kasih. Tapi dia masih memberikan kasih kepada orang lain. Kan ini hebat ini orang yang seperti ini. Lah, orang-orang yang seperti ini julasa Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Teman jagongannya Allah. Artinya apa? Orang-orang ini itu sangat dekat sekali dengan Allah. Artinya kalau jenengan mencintai mereka, maka jenengan dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala itu sedekat dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya Nabi itu sampai gimana itu ngerti Allah mencintai orang-orang miskin, fuqara wal masakin itu sampai Nabi itu berdoa toh, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin, kan ngaten. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Rasulullah enggak miskin loh. Rasulullah sedekah 500 onta. Rasulullah sering memberi makan penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Bukan miskin. Tapi Rasulullah itu tadi alladzi la yahtaju ilan nas, manusia yang tidak butuh kepada manusia ya. Hartanya, punya harta banyak langsung habis. Nah, itu kan berarti Rasulullah kan enggak butuh harta. Paham nggih? Paham mboten? Rasulullah kan enggak butuh harta, hartanya langsung diberikan sama orang, kan enggak butuh berarti. Nah, itu yang namanya fakir itu ya begitu itu. Bukan berarti dia enggak kaya, tapi dia enggak butuh. Semakin dia enggak butuh, dibuang-buang, semakin digerojok. Kalau kita kan butuh. Ya, simpen nggih nomah wis kebak, telebang, nggih mboten. Bang wis kebak dadi tanah. Kan ngoten awake dhewe niki. Terus dadi napa malih. Nah, simpenan kita itu banyak sekali. Berarti kita masih butuh semuanya ini. Ternyata mati, apa yang kita simpen itu ndak kita bawa. Itu bedanya.
Lah Rasulullah tanahnya semuanya sak Mekah itu punyanya Rasulullah, punyanya istrinya Hababah Khadijah. Itu diwakafkan semuanya, itu dikasihkan semuanya. Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punyanya beliau Madinah. Jadi presiden, jadi raja, meninggal hanya sehelai baju. Ya, tidak punya apa-apa. Ya Allah ya Rabb. Kenapa? Karena Rasulullah nggak butuh ya. Jadi yang namanya nggak butuh itulah yang namanya apa? Fakir. Jadi fakir yang seperti ini keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matikan aku dalam keadaan miskin serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kemudian innallaha ta'ala yuhibbu abdahul mu'mina al-faqira al-muta'afif. Allah itu mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir, yang muta'afif. Siapa muta'afif? Sudah fakir muta'afif. Ini orang dicintai sama Allah. Siapa muta'afif itu? Fakir mukmin yang fakir yang muta'afif. Al-munkifu anil haram was-su'al minan nas. Orang ini walaupun dalam kefikiran dia bisa menghindar dari sesuatu yang diharamkan Allah, mencuri, tidak mengambil yang tidak haknya, menipu, enggak, tidak dilakukan itu. Dia fakir, tapi dia tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menghinakan dirinya. Enggak. Betapa banyak orang yang kaya itu, tapi dengan korupsi. Nah, iya. Cantik mana orang yang kaya dengan korupsi, berjalan dengan sombongnya, padahal kendaraannya oleh nih korupsi. Makan yang bukan haknya. Nah, dengan orang miskin yang enggak punya kendaraan, biasa saja. Lah ini hiasan dunia. Hiasan dunia. Wasu'al minan nas, dan dia enggak butuh minta-minta sama manusia. Allah cinta fakir yang seperti ini. Abal iyal. Padahal orang ini punya keluarga yang mana keluarganya itu perlu dinafkahi, perlu diberikan hak-haknya, tapi dia nggak minta-minta. Anaknya kelaparan, dia nggak minta-minta. Keluarganya meminta sesuatu, ya, yang lain punya, ini orang nggak punya. Yang lainnya mudah untuk mendapatkan keinginan mereka, ini sulit sekali. Ngilingi zaman semonten nggih. Saking pingine napa mangan ndok niku mau nyelengi. Kula jek eling niku nyelengi wis terkumpul 5 ripis iso nggo tuku ndok niku mawon dikopyok dikei bumbu ditambahi napa engko di goreng tuwipis ngoten niku nggih to. Engko diiris dadi 6, keluarga kula 6. Diiris dadi 6. Diiris dadi 6 niku man dikei napa minyak jelantah. Dadi rasane ndok niku napa? Rasane ndok niku kali jelantah. Tapi jelantah zaman biyen niku enak nggih. Benten kali sakniki nggih. Enak nonton niku. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Nah, tapi tetap dia enggak hutang. Tidak mudah ngikuti orang. Wis ben pada umumnya tak utang sik enggak. Kabeh kancane di kendaraan isin no, wis yang penting utang sik akhirnya gadekke napa? Gadekke sertifikat. Jangan. Oke, betapa hinanya kita ya toh. Mending hidup apa adanya dulu saja. Kalau kita kan enggak mau hidup apa adanya. Adanya apa? Nggih. Ngoten nggih. Ya Allah, orang yang seperti ini. Nah, ternyata ikhwani rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani ini membagi fakir itu ada 2. Fakrun masubatun wa fakrun ukubatun. Jadi orang fakir itu masubah, kefakirannya. Jadi dia menerima takdirnya dengan fakir.
yang sabar tadi, sabar dengan kefakirannya dan tidak menghinakan dirinya dengan meminta-minta belas kasihan orang di jalan-jalan menadakan tangannya, mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lain. Enggak. Lah, dia sabar dengan kefakirannya itu, maka dia disebut fakrun masubah, fakir yang diberi pahala. Fakirnya diberi pahala. Jadi orang fakir ini kalau dia sabar dengan kefakirannya kan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yuhsina khalqahu, membaguskan akhlaknya, yaitu tidak meminta-minta tadi seperti tadi. Wa yuti'u rabbahu, walaupun dia fakir masih saja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik wajibnya ataupun sunnahnya atau perkara-perkara yang mubah menjadi nilai-nilai ibadah. Wala yashku, dan dia tidak mengadur, tidak mengeluh, tidak ngersuloh. Napa ngersuloh niki? Nek teng mriki. Mboten ngersuloh niki. Mboten grundel, no grundel. Yang keempat, wa yashkurullaha ala faqrih, dan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kefakirannya ini. Dikai miskin malah fakir. Tapi sebaliknya, fakir yang mendapatkan siksa, yaitu sudah enggak berakhlak, maksiat, selalu berkeluh kesah dengan kehidupannya, marah-marah. Nggih. Wong fakir kayak ngeten niki wis siksa itu. Kefakirannya itu baginya sudah siksa. Dan orang yang seperti ini disiksa sebelum disiksa. Nggih, disiksa oleh Allah sebelum disiksa. Orang itu kalau dia melawan takdir itu semakin berat. Tapi kalau dia bersyukur, menikmati dengan takdirnya, maka hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Oke. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, al-faqru amanatun faman katamahu kana ibadatan wa man bahabi faqad qallada ikhwanal muslimin. Fakir ini amanah. Jadi fakiri ampun dicerita-ceritake, ampun diduduk-dudukno malah. Kula niki wong ra gadang, mboten usah. Biar mendapatkan belas kasihan dari orang, apalagi minta-minta. Jangan. Itu berarti enggak amanah kan ngaten nggih. Nah, berarti kan enggak amanah karena ini amanah. Waman baha, dan barang siapa yang menampakkan kefakirannya. Jadi kalau fakir jangan terlihat orang fakir. Nggih, jangan terlihat seperti orang fakir. Ya, lah gimana kalau supaya tidak terlihat orang fakir, apalagi kalau hadir di majelis-majelis seperti ini, cari pakaian yang bawi, yang punya kita loh ya maksudnya, bukan punyanya orang. Ben ora ketok napa? Fakir, ben mboten ketok melas. Nggih. Barang siapa yang menampakkan kefakirannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin, maka sama halnya dia benar-benar mengikatkan satu ikatan di lehernya seorang muslim. Berarti memberikan beban. Artinya apa? Ini orang mukmin ini ngerti, ya Allah iki mesak geca, pikir ayo kita bantu dia, kita tolong dulu. Kan jadi beban akhirnya. Maksudnya jangan kamu menjadi beban orang lain dengan kefikiran itu. Wah, angel. Nggih. Nggih, ngoten mawon ingkang saged kula sampaiaken. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.